Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian di Ustaz, kesempatan hari ini dengan Gerebek Allah ya kita bisa kembali berjumpa ya dalam kajian daurah Tafsir Jalalain pertemuan yang ke-7 ya, insyaallah ini terakhir di bulan ya. ya. Masuk di ayat yang ke-51 ya. Ustaz, Afan Ustaz, Ana Mustami Ustaz, nggak bawa kitab. Ana di Oh, rumah iya, anak saya juga. ya, Labasa Ustaz, labasa Ustaz. ya. Silakan yang mau baca ayat 51. Ada yang membaca? Antum ada? Balik. وإذ وعدنا بألف ودنها موسى 40 ليلة نقيه إن نقضيها التوراة تعملوا بها ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده أي بعد ذهابه بعد ذهابه إلى ميعادنا وأنتم ظالمون اتخاذ لوضعكم العبادة في غير محلها ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم وإذ آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون به من الضلال. Ya, silakan. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh wa'adna ya Musa 40 lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, di ayat 51 ini masih mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel ya. Dan ingatlah ya, di sini ada udhkuru. Dan ingatlah idh faraqna wa idh wa'adna, ketika kami berjanji ya, mengadakan perjanjian ya. Ini bi alifin wa dunya, baik dengan alif atau tanpa alif ya, kalau dengan alif wa adana, kalau tanpa alif wa adana ya. Dan maknanya tidak jauh beda ya, karena kalau ada tambahan alif ya ada tambahan makna yang lebih ya. Jadi sungguh-sungguh dalam berjanji mengadakan perjanjian ya Musa kepada Musa arba'ina lailatan, selama 40 malam. Nu'tihi inda inqidaiha taurata,
kami memberikan kepadanya ketika selesai dari 40 hari itu Taurat. Nah, ini kan 40 hari ini diturunkan kepada Nabi Musa ya, Taurat ya, kitab Taurat ini. Tidak malu biha, agar kalian mengamalkannya. Nah, ini adalah tentu satu nikmat yang besar ya, diturunkan wahyu kitab dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk untuk membimbing manusia yang berisi syariat agar tidak tersesat di dalam kehidupan. Nah, tentu ini adalah nikmat yang besar. Tapi kemudian mereka malah mengkufurinya. Nah, di sini disebutkan ya bagaimana kekufuran mereka, yaitu sumat tawatumul ijla, kemudian kalian menjadikan al-ijla ya, yaitu sapi betina, alladzi shawwahu lakum as-samiri ilahan, yang dibuat oleh Samiri untuk kalian sebagai Tuhan. Ya, ini kan dia punya sihir ya, disihir ya oleh Samiri ini. Jadi eh, apa namanya, dibuat dari emas ya, patung emas, tapi kemudian disihir jadi hidup. Pak. Ya. 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 Ya, karena karat kan. Helm sekarang kata. Serap tutup kan. Kedeta. Ya. Bentar. Ya, telepon. Ya. Ya, kemudian ini adalah kedurhakaan ya, yang dilakukan oleh Bani Israel. Jadi sudah diberi petunjuk oleh Allah ya, mereka malah mengikuti kesesatan ya, kemusyrikan ya, menyembah selain Allah. Itu menjadikan patung anak sapi ya yang disihir ya menjadi hidup, dijadikan sebagai Tuhan. Nah, ini oleh Samiri itu ya. Mimbadihi ya, setelah itu mimbadi dhahabihi ila mi'adina, yaitu setelah kepergian Nabi Musa ya ke apa namanya, tempat ya yang dijanjikan ya, yang kami janjikan. Mi'ad ini bisa artinya tempat ataupun waktu ya. Tapi kalau zahabihi ilah ya berarti ini menunjukkan tempat. Jadi tempat yang sudah ditentukan ya untuk bertemu ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu di Bukit Tursina ya. Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu selama 40 hari yaitu Taurat. Ya, tetapi dalam kepergiannya itu justru ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa ya, Bani Israil itu malah berbuat kemusyrikan. Nah, di situ kan sebetulnya ada saudaranya Nabi Musa yaitu Nabi Harun ya. Tapi beliau tidak bisa apa namanya, berbuat banyak gitu ya. Tidak bisa melarang ya dari apa namanya, kaumnya ini. Sampai kan Nabi Musa ketika pulang itu marah gitu kan. Ya. Wa antum zalimun, dan kalian zalim. Bitihadihi ya, dengan mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Liwad'ikum al-ibadata fi ghairi mahaliha. Ya, karena kalian menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Ya, jadi ibadah itu kan harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata ya, tapi malah diarahkan, disalurkan kepada
patung gitu ya pada anak sapi. Nah, ini kedurhakaan yang pertama ya yang disebutkan di sini. Nah, kemudian berikutnya ya meskipun Bani Israel ini durhaka mengkufuri nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, tapi di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan nikmat dan kesayangnya yang sangat besar, yang sangat luas, yaitu masih memaafkan mereka, bahkan memberikan nikmat lagi yang lain gitu. Summa fauna ankum, kemudian kami memaafkan kalian, yaitu mahauna dzunubakum, kami hapus dosa-dosa kalian mimba didalika, setelah itu yaitu ittikhad ya, setelah menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, la'allakum tashkuruna, agar kalian bersyukur, nikmatana, terhadap nikmat kami alaikum, atas kalian. Wa id ataina Musal kitaba, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu At-Taurat, ya, wal Furqan ya, dan Al Furqan, atfu tafsirin, jadi atop tafsir ya. Jadi ini bukan kitab yang berbeda, dia sama, cuman untuk memberikan penjelasan yang penjelasan tambahannya di sifat ya, sifat dari kitab tersebut yaitu Al-Furqan. Ya, Furqan itu maknanya al-fariq bainal haqqi wal batili wal halali wal harami. Yang membedakan antara hak dan batil ya, dan halal dan haram. Ya, jadi ini maksudnya adalah sifat untuk kitab Taurat tadi yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. La'allakum tahtaduna, agar kalian mendapat petunjuk bihi minad dhalali, dengannya dari kesesatan. Ya, jadi ini sebetulnya untuk menguatkan lagi ya. Jadi karena kan yang di ayat sebelumnya juga itu kaitannya dengan diturunkannya Taurat juga kan ya. Di setelah 40 hari itu. Ya, jadi tegaskan lagi bahwa dengan ya diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ya dia sebagai pembeda ya antara hak dan batil, supaya tidak tersesat ya, mendapatkan petunjuk. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, liqaumi alladzina abadul ijla, yang telah menyembah anak sapi itu, ya qaumi, wahai kaumku, dari geser. Apa tadi? Yang menyembah anak sapi, ya kaumi, wahai kaumku, di sini ya kaumi ada ya mutakalim ya yang dibuang. Ya, asalnya ya kaumi, ya-nya dibuang. Sehingga dia tetap kasroh ya kaumi. Wahai innakum dhalamtum, sesungguhnya kalian telah zalim anfusakum, terhadap diri-diri kalian, bitihadzi kubur ijlah, dengan menjadikan anak sapi ilahan ya sebagai Tuhan. Nah, di sini sebetulnya kata ilahannya dibuang ya, tidak disebut di dalam ayat ini. Karena hinanya gitu ya. Jadi tidak jelas di dalam ayat ini disebut bahwa anak sapi itu adalah ilahan. Jadi ilahannya nggak disebut.
Ya, saking perkataan tersebut ya adalah perkataan yang hina, yang rendah, yang tidak layak untuk diucapkan, ya. Sehingga dalam Al-Quran ini tidak disebut secara jelas kata ilahannya. Tapi ini sudah tahu maksudnya bahwa mereka menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan yang mereka sembah. Fatubu ila barikum, maka bertobatlah kepada Rabb kalian, itu holikikum, yang bari itu maknanya holik, pencipta kalian, min ibadatihi, eh, apa namanya, dari beribadah kepada anak sapi itu, giginya kembali ke ijilah. Waktu lu angkus, maka bunuhlah diri-diri kalian, ai liak tulal bari'u minkum al mujrima. Nah, hendaklah orang yang tidak bersalah dari kalian membunuh yang berdosa. Jadi di sini ketika disebut bunuhlah diri-diri kalian, maksudnya bukan bunuh diri, tapi kalian ya kaum Bani Israel ya itu kan dianggap satu gitu ya, satu kesatuan, sehingga disebut bunuhlah diri kalian. Tapi maksudnya yang membunuh ya adalah orang lain gitu ya, tidak membunuh diri sendiri. Ya, tetapi yang tidak bersalah, yang tidak ikut ya dalam penyembahan terhadap anak sapi ini, ya mereka diperintah untuk membunuh kepada yang menyembah anak sapi itu. Ya. Nah, ini merupakan cara agar mereka bertobat. Cara taubatnya dibarengi dengan bunuh, ya dengan dibunuh, gitu ya. Ini saking khasnya mereka itu, jadi nggak bisa cuma taubat biasa aja. Taubat sekaligus bunuh. Allah Ta'ala menurunkan syariat itu ya disesuaikan juga dengan karakter ya, dengan kondisi hambanya. Gitu ya, keras kepala orang-orang Bani Israel ini. Ya, sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukuman seperti itu, ya. Dalikum itu yaitu al-qatlu, pembunuhan itu khairul lakum inda barikum. Lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Fawaffaqakum, ya lalu Allah dan petunjuk taufik kepada kalian li fi'li dzalika, untuk mengerjakan itu. Ya, warsalalaikum sahabatan sauda'a, dan mengirim atas kalian, kepada kalian awan yang hitam. Ya. Nah, bahkan di sini juga merupakan rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara eksekusi ya pembunuhannya itu. Ya, Allah mengirimkan awan yang hitam li'alla yabsura ba'dukum ba'don, agar satu sama lain di antara kalian tidak melihat, ya. Jadi karena kan manusia tentu punya perasaan ya, secara fitrah dia tidak akan tega di dalam membunuh itu. Nah, sebagai bentuk rahmat dari Allah, ya kasih sayang dari Allah, eh, itu ketika akan membunuhnya itu sengaja dimaukan ya, diberikan awan hitam agar tidak melihat, jadi tertutup, gelap ya. Jadi dalam kondisi gelap seperti itu kemudian membunuh, ya, jadi tidak terlihat. Fayarhamuhu, ya maka Allah Subhanahu wa taala apa namanya, berikan rahmat ya kepadanya, hatta kutila minkum, sampai terbunuh dari kalian sab'ina alfan, sekitar 70.000, ya sekitar 70.000. Penjelasan atau rincian seperti ini biasanya adanya di Israiliyat ya, tapi memang Israiliyat itu kan tidak semuanya ditolak juga ya. Ada
pemahaman ya terhadap ayat yang kita akan sulit memahami itu gitu ya tanpa ada penjelasan dari istilah ya kan. Jadi dalam membantu. Tapi kalau rincian-rincian yang tidak terlalu penting itu sebenarnya ya tidak mengapa ya kita tidak mengetahui. Ya, dan ini untuk lebih memberikan gambaran ya bagaimana mereka melakukan ini. Ya. Ya, tentu bagi kita ya orang-orang terus menjadi pelajaran, menjadi ibro ya bagi kita dari kisah-kisah ini. Tentu kan ketika Allah mengisahkan ini tidak hanya sebatas menjadi kisah belaka gitu ya. Ya, tapi dia harus menjadi pelajaran bagi kita. Alaikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat ya, qabilah taubatakum. Menerima taubat kalian innahu wa tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat ya, Maha penyayang ya. Ya, nah kemudian wa'id kultum dan ingatlah ketika kalian berkata waqad kharajtum ma'a Musa ya, dan sungguh kalian telah keluar bersama Musa lita'tadziru ilallah untuk meminta ampun ya kepada Allah bin ibadatil ijli ya dari menyembah anak sapi wasami'tum kala mau dan kalian telah mendengar perkataannya ya ya Musa. Nah di sini apa namanya, jadi ketika sudah selesai ya satu permasalahan ya, mereka berbuat durhaka lalu kemudian Allah menghukum mereka, maafkan mereka ya, tetapi kemudian mereka berbuat kedurhakaan lagi, berbuat dosa lagi ya. Jadi seperti itu ya, Bani Israil itu digambarkan terus ya mengulang-ulang ya perbuatan durhaka mereka itu ya, tidak apa namanya, tidak jadi pelajaran yang sebelum-sebelumnya itu. Nah, di sini kedurhakaan yang lain yaitu lancang ya mengatakan ya Musa wahai Musa lanu minalaka, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallah jahratan, sampai kami melihat Allah secara jelas ya, secara nampak kasat mata iyanan, jahratan iyanan, jadi dalam keadaan yang jelas bisa terlihat oleh mata. Ya, nah lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hukuman lagi, siksaan lagi kepada mereka. Ya, karena mengatakan seperti itu tentu itu adalah perbuatan dosa. Jadi menantang gitu ya. Padahal kan untuk beriman kepada Allah cukup saja dengan bukti-bukti, dengan mukjizat ya sudah tidak sedikit mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa itu, masa itu nggak cukup untuk bisa beriman kepada Allah? Masa tidak mau menggunakan akal pikiran ya untuk memahami tanda-tanda itu? Nah, ini malah secara lancang gitu mengatakan seperti itu. Ya. Bahkan permintaan itu ya tentu tidak akan bisa dipenuhi. Ya, jangankan manusia biasa, kan para nabi saja tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Bahkan kan di ayat lain Nabi Musa alaihissalam ketika mencoba yang mohon gitu ya untuk bisa melihat Allah, itu kata Allah lantaroni, kalian engkau Musa tidak akan pernah bisa melihatku ya di dunia ini ya, karena beda dengan di akhirat ya. Kalau di akhirat kan memang sudah jelas ya dari dalilnya baik dalam ayat ataupun dalam hadis, itu para penghuni surga akan bisa melihat Allah ya, bahkan itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi di surga. Ila rabbiha nadhira ya, kepada Rabb mereka melihat ya. Dan juga di dalam hadis ya satarawna rabbakum gitu ya, kalian akan melihat Rabb kalian. Dan ketika nikmat-nikmat surga sudah dirasakan oleh para penghuni surga,
Ya Allah bertanya, maukah aku tambahkan lagi untuk kalian? Ya, kata penghuni surga, apalagi ya Allah, ini sudah sangat banyak ya nikmat yang sudah kami dapatkan ini. Maka disingkap karena tabir dan mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang disebut dengan apa, ziyadah ya di dalam ayat Quran. Lilladzina ahsanu ya husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, para penghuni surga, mereka akan mendapatkan husna. Husna di situ surga. Wa ziyadah dan tambahan. Ziyadah di situ adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang Allah katakan kepada Nabi Musa, lantaroni, engkau tidak akan melihat kepada aku itu, maksudnya di dunia. Ya, jadi tidak berlanjut sampai akhirat. Ya, karena kan dalam memahami dalil itu harus menggabungkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Karena kalau dipahami dia tidak akan bisa melihat selamanya sampai di akhir, itu akan bertentangan dengan hadis lain. Ya, dengan ayat dan hadis lain yang secara jelas para penghuni surga akan bisa melihat Allah. Ya, nah inilah yang diingkari oleh kelompok-kelompok yang menyimpang ya dari ajaran yang benar dari Ahlus Sunnah. Itu kelompok Mu'tazilah ya. Mereka tidak mempercayai melihat Allah nanti di akhirat. Mereka menolak itu. Dalil yang mereka gunakan itu tadi. Ya, ada yang kepada Nabi Musa itu lantaran, jadi dianggapnya selamanya tidak akan pernah bisa. Dan juga dengan pemahaman kalau dilihat berarti itu menunjukkan fisik ya, jisim gitu. Sesuatu yang bisa dilihat itu. Ya, padahal ketika Allah mengatakan bahwa Allah itu nanti bisa dilihat ya di akhirat ya kita yakin ya, dan jangan kemudian lancang kepada Allah dengan menyebut kalau dilihat berarti fisik berarti jisim, itu kan perkataan yang lancang seperti itu. Padahal Allah sudah memberitahu bahwa Allah itu berbeda dari makhluk. Laisa kamitslihi syai' gitu ya. Kita menerima saja, menerima, meyakini apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita berkenaan dengan dirinya ya, ya termasuk bisa dilihat di akhirat nanti. Nah, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disiksa ya, diberikan hukuman dengan as-sa'iqah, fa'akhadat kumus sa'iqah, lalu mengambil ya ataupun menimpa kalian as-sa'iqah, itu suara yang sangat keras, as-saihatu ya, famuttum ya, famuttum itu haknya bekas ya diinggungkan, tadinya ada dua kan, diinggungkan famuttum, maka kalian mati ya dengan disambar ya, ini ya seperti ya petir ya, disambar petir dengan suara yang sangat keras ya, lalu kalian mati wa antum tanzurun, dan kalian melihat mahalla bikum, apa yang menimpa kalian. Allah yang ulunya yang menimpa. Beda dengan halayahilu. Nah, kalau halayahilu halal, beda ya, beda bab ya, wazan beda arti. Kalau halayahulu itu menimpa ya ataupun menempati bisa halayahulu. Kalau halayahilu halal. Halayahilu halal. Beda beda mudore kayak mudore gitu. Ya. Nah, kemudian setelah mati ya Allah hidupkan lagi. Cuma basnakum, ahyainakum. Kemudian kami hidupkan kalian mimba'di mautikum, setelah kematian kalian ya. Setelah kalian mati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur nikmatana bidzalika, nikmat kami dengan hal itu. Jadi luar biasa, makanya kenapa Allah sebutkan ya fadlatukum alal alamin kan, aku lebihkan kalian dari seluruh orang, karena ini dibuktikan dalam ayat-ayat ini bagaimana keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka itu ya dengan berbagai nikmat
Ya, bahkan ketika mereka sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah. Ya, itu bagaimana tidak bisa melihat secara langsung kekuasaan Allah gitu kan. Kehebatan itu dari depan mata. Ya, tapi luar biasa ya orang-orang Bani Israel ini. Ya, makanya kenapa Nabi Musa itu kan sangat apa namanya, mendorong ya, mengusulkan kepada Nabi Muhammad itu ketika diwajibkan sholat itu awalnya 50 waktu kan, pada waktu Isra Mi'raj itu Nabi Musa kan mengusulkan, mendorong kepada Nabi Musa agar minta keringanan, umatmu tidak akan kuat. Kenapa Nabi Musa berkata begitu? Karena dia punya pengalaman terhadap Bani Israel, ya, terhadap kaumnya yang yang sangat keras kepala gitu ya. Wadol, kemudian nikmat lainnya, Wazallalaikumul ghamama, dan kami menaungkan di atas kalian awan. Ya, satarnakum, kami tutupi kalian bisahabir raqiqi, dengan awan yang lembut atau yang tipis, min hari syamsi, dari panasnya matahari, fitihi, ya, di dalam tih. Nah, tih ini kan padang ya, padang tih itu di mana mereka melakukan perjalanan di situ dari Mesir ya, menuju ke Palestina. Nah, itu kan sebagai hukuman juga ya, mereka tahu ya perjalanan itu di padang tih itu tidak tidak habis habis ya, ya, tidak nyampe nyampe, tidak menaungkan awan ya, jadi di dalam masa tih tadi itu ya, ketika mereka berputar-putar di padang tih itu selama 40 tahun ya, arba'ina sanatan, karena mereka ketika disuruh untuk berperang melawan penduduk yang ada di dalamnya itu kan mereka tidak mau ya, justru malah menyuruh agar Nabi Musa saja berdoa dengan Tuhannya ya. Idhab anta warabuka ya faqatila baina hauna qaidun. Kami duduk-duduk aja di sini nunggu hasilnya gimana nanti. Ya, gitu. Akhirnya mereka dihukum ya di padang tih itu. Nah, sampai nanti kemudian bisa masuk ke Palestina itu kan dengan nabi yang lain, itu Nabi Yusha bin Nun ya, setelah Nabi Musa wafat. Nah, ketika masuk juga kan itu bermasalah lagi ya, ketika disuruh masuk, nanti kan ada ya di ayat berikutnya ya, ayat berikutnya nanti ketika disuruh masuk ke dalam ke Palestina itu. Wa anzalna alaikum, dan kami turunkan atas kalian fihi ya padanya al-manna wassalwa, itu makanan ya, ini manna apa namanya, manna itu seperti madu ya, minuman ya, minuman seperti madu. Wassalwa itu burung ya, jadi huwa turon jibin ya, turon jibin ini ya minuman ya, Allah alam ya seperti apa, yang jelas dia mirip dengan madu ya. Watoir asimani bitafid fil mim, dengan mentafid mim ya, tidak bertasdid. Wal kosri, dan koser apa cara pembacaannya ini, berarti dia dibaca samani ya, atau kalau koser ya berarti samna mungkin ya, Allah alam. Nanti bisa dilihat di manuskrip yang lain ya mungkin.
Wakulna, dan dia jenis burung ya, tair ya, jenis burung. Ini sebagai makanan. Dan kami katakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang terbaik apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wala tadakhiru, janganlah kalian menimbun ya, menyimpan. Fa kafaru nikmata wadahuru. Jadi ketika disuruh dimakan aja langsung itu. Ya, makanan yang Allah berikan itu. Jangan disimpan, jangan ditimbun. Tapi mereka malah menimbunnya. Mereka mengkufuri nikmat. Ya wadahuru fakutiya anhum. Ya akhirnya ketika mereka menimbun itu ya, maka terputuslah dari mereka ya makanan itu. Ya, jadi maksudnya mereka tidak bisa mendapatkannya lagi, tidak bisa menikmatinya lagi. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menzalimi kami mereka dengan hal itu ya, dengan kedurhakaan itu, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri, li'anna wabalahu alaihim. Ya, karena wabala yaitu siksaannya kembali kepada mereka, atau akibatnya kembali kepada mereka. Ya, jadi secara zahir ya, yang nampaknya itu seakan-akan mereka menzalimi ya Allah ya, dengan mendurhakai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, tapi kan tentu hal itu tidak memberikan madorot ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru madorotnya, bahayanya kembali kepada diri mereka sendiri. Oke. Wa'idkulna, nah ini ketika kemudian masuk ya ke negeri yang yang suci ya, tanah suci, yaitu maksudnya dengan Palestina. Wa'idkulna, dan ingatlah ketika kami berkata lahum kepada mereka ya, ba'da hurujihim minati. Nah, ini setelah mereka keluar dari tih tadi itu. Ya, padang tih tadi. Nama padang nama daerah. Allah alam. Ya, dia kan yang padang yang berputar-putar di situ ya. Jadi bisa di searching. Ini disebutnya padang tih ya, disebutnya. Udhulu hadhil qaryata, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis ya, au Ariha atau Ariha. Ini maksudnya Palestina, Baitul Maqdis ya. Suruh masuk ya. Nah, jadi memang sejarahnya seperti itu Bani Israil itu. Dulu ketika mereka disuruh untuk masuk, mereka tidak mau. Nah, sekarang mereka merampas. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya dengan kedurhakaan mereka, kezaliman mereka, ya mereka tidak ada hak sebetulnya dengan tanah suci itu. Ya, apalagi kan sudah jelas-jelas mereka merampas ya sejak gerakan Zionisme ya, mengumpulkan orang-orang Yahudi dari berbagai dunia ya untuk punya tempat ya, punya negara sendiri ya, karena mereka kan berpencar ya, orang-orang Yahudi itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka ya, duribat alaihimu dzillatu wal maskanatu kan, ainama suqifu, dimanapun mereka berada mereka ditimpa dengan kehinaan, dengan kemiskinan gitu ya, sehingga mereka terlantar berpencar di berbagai tempat, berbagai negara, dan tidak punya negara. Itu adalah akibat dari ulah mereka sendiri ya. Nah, mulailah diadakan gerakan Zionisme itu tahun berapa, 1948 ya. Didirikan Zionisme ya melalui seorang wartawan
Theodore Herzl, ya, kemudian mengadakan itu sebelumnya dia sudah mempersiapkan, ya, sampai kemudian didirikanlah negara Israel, ya, tapi di atas tanah milik orang lain, mereka rampas, ya. Ya, di situ kan di dalam ayat itu disebut illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, kecuali tali dari Allah dan tali dari manusia. Nah, tali dari Allah maksudnya ya adalah izin, ya, karena memang takdir, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada saatnya mereka itu mendapat kekuasaan. Ya, mereka keluar dari kehinaan tadi, ya, zilla, ya, dan maskana. Nah, itu kan sekarang ini Bani Israil itu berlaku pengecualian itu di dalam ayat. Ya, jadi duribat alaihimudillatu wal maskanatu, ya, illa bihana, illa. Sekarang itu berlaku illanya itu pengecualian. Karena ada tali dari Allah, ya, sebagai izin dari Allah, dan wahablim minanas, uluran tangan dari manusia juga. Ya, jadi baik itu dari kelompok, ya, orang-orang kafir yang lain dibantu oleh Amerika, ya, oleh Eropa, itu kan hablim minanasnya itu dari sana, ya, uluran tangan, bantuan dari orang-orang yang membantu Yahudi ini. Nah, termasuk juga yang harus kita sadari itu adalah uluran tangan dari kaum muslimin sendiri, yang tidak secara sadar, ya, mungkin, atau sadar ataupun tidak, gitu, ya, sebetulnya membantu mereka, ya, baik itu dalam segi ekonomi, gitu, ya. Makanya kenapa kita harus memboikot, ya, produk-produk mereka itu kan karena, ya, ini jangan sampai kita masuk pada hablum minanas, jadi menjadi bagian dari hablum minanas, uluran tangan manusia untuk membantu Israel. Padahal Israel ini, Yahudi ini kan dihinakan sebetulnya mereka itu karena ulah mereka itu. Nah, tapi sekarang ini sedang berlaku pengecualian tadi itu. Makanya bagaimana cara mengembalikan agar mereka terhina, ya, karena ulah mereka, ya, tentu, ya, kita harus menyetop tadi itu uluran tangan pada mereka, ya, secara ekonomi, secara politik, karena mereka kan punya agen-agen juga, gitu, Yahudi itu di berbagai negara, gitu kan. Ya. Nah, bahkan menariknya itu sudah pernah saya tulis, ya, dalam tulisan tentang 2 kerusakan yang dilakukan oleh Yahudi itu, ya, di surat Al-Isra itu. Ya, memang para ulama itu berbeda pendapat, ya, 2 latub siduna fil ardi marratain, ya, wala ta'aluna uluwan kabiro. Ada yang berpendapat itu dua-duanya sudah terjadi di masa lalu, ya, ada yang berpendapat belum, gitu, ya, nanti, gitu, ya. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat yang satu sudah berlalu, yang satunya lagi sekarang ini, ya, dan saya lebih memilih, ya, menguatkan atau lebih cenderung, ya, kepada pendapat ini, ya, dengan melihat dalilnya, ya, di dalam surat Al-Isra itu bahwa kerusakan pertama itu sudah berlalu, ya, yaitu karena kan dulu mereka punya kekuasaan itu pertama kali itu di bawah dengan Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman itu Israel. Itu kan besar, ya, kerajaannya, tapi kan itu dipimpin oleh Nabi. Ya, itu di situ belum ada kerusakan, tentu Nabi tidak berbuat kerusakan. Nah, sepeninggal dari Nabi Sulaiman itulah mereka kan membuat kerajaan, ada 2, ya, kerajaan Israel dan Yahuda itu. Nah, di situ mereka berbuat kerusakan, ya, sampai kemudian Allah mengirimkan, ya, uli ba'sin syadid itu kan, ada yang menghancurkan mereka, yaitu dikenal dalam sejarah Raja Nebukadnezar atau Bukhtanasor dalam bahasa Arab. Nah, itu sudah berlalu yang pertama itu, kerusakan pertama, lalu diberi balasan. Kerusakan yang kedua ini kapan? Nah, kalau kita lihat dalam sejarah itu belum memiliki kekuasaan lagi orang-orang Bani Israil ini,
kecuali dengan didirikan negara Israel yang sekarang sejak 1948 tadi. Didirikan negara Israel. Karena sebelum itu mereka belum punya kekuasaan lagi. Yang dengan kekuasaan itu semena-mena melakukan kezaliman, ya, pembantaian. Nah, baru sekarang ini di istilah negara Israel sekarang, ya kan? Nah, maka tinggal kita menunggu janji Allah yang berikutnya. Jika mereka berbuat kerusakan lagi yang kedua, ya kan? Itu. Nah, maka ya, ketika datang janji Allah yang kedua itu, ya maka Allah juga nanti akan menghancurkan mereka, ya itu adalah janji Allah pasti gitu ya, suatu saat, apalagi ketika sudah memuncak ya, semakin memuncak kan kekejaman mereka terhadap orang-orang Palestina ya, khususnya kaum muslimin di sana ya, dan ada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan mereka ya melalui tangan-tangan kaum muslimin, para mujahidin insyaallah. Gitu ya. Nah, jadi sejarahnya ini jadi nyambung. Jadi apa yang kita lihat sekarang, terjadi sekarang itu tentu tidak bisa dipisahkan dari sejarahnya dulu. Ya, mereka disuruh masuk ke negeri yang disucikan ini, Palestina, ternyata mereka tidak mau. Ya, akhirnya hukum oleh Allah berputar-putar ya di padang itu selama 40 tahun, dan ketika masuk pun ya, ketika mereka disuruh masuk dan fakulu mina, bahkan masuk tuh juga dengan dijanjikan oleh Allah untuk bisa makan ya, fakulu minna haitsu syi'tum rogodan, ya, yang dari mana saja yang dengan senang ya, dengan sepuasnya. Pakai ya. Ya. Wasi'an la hajrofi, ini yang sebelumnya sudah lewat kan. Jadi secara luas tidak ada batasan ya, silahkan sepuasnya. Ya, nah tetapi dengan kenikmatan yang Allah janjikan di tanah suci itu ya, ini juga menunjukkan bahwa Palestina itu jelas ya dalam ayat ini adalah tanah suci, atau dalam ayat-ayat lain kan disebut sebagai al-muqaddas, al-ardul muqaddasah kan itu. Tanah suci di dalam surat Al-Isra juga disebut tanah yang diberkahi, barokna haulahu kan. Itu jelas menunjukkan kemuliaan, keistimewaan tanah Palestina. Di mana di situ juga ada Masjidil Aqsa ya. Ya, jadi masuknya itu wadhulul baba sujadan. Masuklah ke pintunya ya, gerbang ya, masuk ke negeri itu, ke tanah itu, aibabaha sujadan, dalam keadaan sujud, munhani. Nah, ini juga sama dengan tafsir yang sebelumnya. Sujud itu ya sujud aja seperti yang kita pahami ya, menyungkurkan wajah kita ke bawah, itu sujud, dalam kondisi sujud. Jadi diperintahkan oleh Allah ketika masuk itu dengan cara bersujud di tanah itu. Munhanin itu terjemahannya Ustaz, sujud. Bukan, kalau munhanin itu inhina itu ya, membungkukkan badan. Enggak, membungkukkan badan. Munhanin. Tapi sebetulnya makna sujud itu seperti yang kita pahami. Sujud seperti biasa sebetulnya, bukan membungkukkan badan. Kalau membungkukkan badan kan sebetulnya dia lebih seperti ruku gitu ya. Seperti ruku. Nah, ini mungkin salah satu tafsir ya yang dipilih ya oleh Suyuti ya. Tetapi yang lebih nampak, lebih zahir, lebih kuat dari makna sujud itu ya dipahami sebagaimana makna asal, petunjuk asal sujud.
tidak ada halangan untuk dipahami dengan makna asli hakikatnya. Keluar sendiri. Sinyalnya nanti. Ya, jadi masuk dalam keadaan sujud ketika masuk ke Palestina itu, waqulu ya, dan katakanlah mas'alatana, dalam keadaan memohon kepada kami. Ini qulu mas'alatana, maksudnya dia hal gitu ya, dalam keadaan ya, atau untuk gitu ya, qulu mas'alatana, untuk memohon kepada kami. Hittatun itu ai antahutta anna hotoyana, agar engkau menghapus kesalahan-kesalahan kami. Jadi kata hittatun itu dia adalah untuk memohon ampun kepada Allah. Hittatun ya, bahkan diajarkannya itu cuma satu kata, diajarin satu kata, hittah gitu. Ucapkan hittah ya, tidak usah panjang-panjang gitu doanya, cuma hittah doang. Ya, tapi walaupun hanya dengan satu kata yang mudah Allah ajarkan sebagai bentuk doa kepada Allah ya, singkat itu hito. Tapi justru ya itulah ya, durhakanya mereka itu malah kemudian dipelesetkan. Hito jadi hinto. Itu kan ya, mempelesetkan dengan tujuan melecehkan. Ya. Itu jadi ayat berikutnya nanti ya, fabadara ladzina dzalamu itu ya, disuruh mengucapkan itu ya, maknanya adalah ya Allah gitu ya, hapuslah atau ampunilah dosa-dosa kami. Nagfir, nah niscaya ini sebagai balasannya dari Allah, kalau kalian melakukan ini, jadi masuk dalam keadaan sujud lalu memohon ampun kepada Allah ya, maka kami akan mengampuni. Nagfir ini jawab syaratnya ya. Jawab syaratnya. Kami akan mengampuni. Wa fi qiraatin bil ya'i, dalam satu qiraat dengan menggunakan huruf ya. Jadi bukan nagfir, berarti yugfar. Nah, kalau menggunakan ya berarti dia majhul. Yugfar, diampuni gitu. Wata, dan juga ada dalam qiraat lain dengan menggunakan ta. Jadi ini ada tiga cara pembacaan ya, ada dengan nun, ya, dan ta ya. Kalau dengan nun nagfir ya, dengan ya yugfar. Kalau dengan ta tugfar ya, mabniyan lil maf'ul fihi ma ya, mabni lil maf'ul itu maksudnya majhul, fi'il majhul ya, mabni untuk maf'ul. Mabni ini istilah dulu ya, klasik taqaddimin. Jadi kalau disebut mabni lil maf'ul itu maksudnya fi'il majhul. Kalau disebut mabni lil fa'il, nah itu maksudnya maklum, fi'il maklum ya. Lakum hotoyakum, bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul musinin, dan kami akan tambahkan bagi orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik ya, yaitu apa, sawabi atau dengan ketaatan, sawaban, pahala ya. Jadi ini sudah Allah Subhanahu wa taala ya, berikan nikmat ya yang besar, janjikan pahala, padahal amalannya tuh ringan ya, datang sujud mengucapkan hitah itu kan ringan sekali gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan pahala yang besar dari amalan yang ringan itu ya, tapi ternyata mereka tidak mau melakukan ya, padahal amalan itu ringan.
Apa yang mereka lakukan? Nah, ini kedurhakaan mereka berikutnya. Fabadalal ladzina dzalamu. Ya, maka orang-orang zalim itu ya merubah ya minhum ya dari mereka. Orang zalim dari mereka itu merubah qaulan perkataan ghairul ladzi qila lahum, selain ya, atau dengan selain yang dikatakan kepada mereka. Ya, jadi disuruh ngucapin apa ya, lalu mereka mengucapkannya dengan ya, apa yang lain gitu ya. Faqalu, nah habbatun, nah ketika mereka disuruh, ini ada dua penafsiran gitu, apa yang mereka katakan itu. Ada disebut mereka mengatakan habbatun fi sya'ratin, ya itu artinya itu biji ya, habbah itu biji, fi sya'ratin di dalam rambut ya, di dalam bulu gitu ya, di dalam rambut ya. Jadi ini mereka memplesetkan ya, mereka memplesetkan. Recording in progress. Ya, disuruh ngucapin hito malah jadi habah ya, habatun fi syaratin. Atau dalam tafsiran lain kan apa hintoh tadi itu gandum ya, disuruh ngucapin hito jadi hintoh. Plesetkan ya. Wadahulu, dan mereka masuk ya apa yazhafuna ala astahihim, dalam keadaan merayap. Yazhafuna zahfa yazhafuna, dalam keadaan merayap di atas pantat mereka. Disuruh sujud malah gitu ya. Kan tadi disuruh masuk tuh dalam keadaan sujud ya kan, tapi malah dengan cara seperti itu. Atau dalam tafsiran lain mereka justru masuk dengan pantat mereka itu ya. Ini ya kedurhakaan orang-orang Yahudi ini luar biasa. Bani Israil ini. Nah, lalu karena perilaku mereka itu fa'anzalna, padahal kan tadi udah berkali-kali ya kasih nikmat ya, lalu durhaka dikasih hukuman, itu tidak dijadikan pelajaran, diulang lagi gitu. Ya. Maka kami menurunkan terhadap orang yang zalim. Nah, di sini tentu Allah Subhanahu wa taala kenapa menyebut orang yang zalim? Ya, karena Allah memberikan balasan itu ya adalah disebabkan kezaliman mereka. Jadi ini sebagai alasan. Jadi kenapa Allah menimpakan azab kepada mereka? Ya karena mereka zalim. Jadi disebutkan sifat alladzina zalamu ini. Padahal kan bisa aja apa namanya menggunakan domir ya. Fa'anzalna alaihim. Bisa aja kan gitu. Tapi kenapa disebut fa'anzalna alal ladzina zalamu, disebut lagi padahal kan yang sebelumnya juga udah. Kalau disebut dengan kata ganti mereka itu udah pasti tertuju kan kepada mereka. Ya, tapi ini disebut lagi secara zahir. Nah, ini kalau dalam balaghah kan disebut apa namanya? Wad'u zahir fi mawdi'id domir gitu ya. Menempatkan yang zahir di tempat yang domir ya, seharusnya domir tapi pakai zahir. Jadi ada maksud tujuannya. Dan ini sebagai ima
Ya, ima itu jadi isyarat kepada alasan. Ima itu isyarat kepada alasan kenapa mereka ditimpakan azab ya kepada mereka oleh Allah karena kezaliman mereka. Itu namanya isyarat terhadap alasan. Ya, fihi wad, nah ini tadi yang saya sebutkan, fihi wad uzahir maudi'at mudmari mubalaghatan. Di dalamnya ada menempatkan yang zahir di tempat yang domir, yang seharusnya domir. Mubalagho sebagai bentuk melebihkan, ya, atau sangat fi takbihi sya'nihim dalam memburukan urusan mereka. Ya, dalam memburukan urusan mereka. Rizan, yaitu apa yang Allah turunkan, yaitu siksaan, rizan, ya. Rizan itu azaban. Nah, di sini ditafsirkan azabnya siksa itu berupa ta'unan, penyakit, ya, ta'unan yang jadi wabah, ya, penyakit yang menular, ya, ta'un. Dan ini berarti dia sebagai badal, ya, badal ba'di minal qul. Jadi memperjelas, jadi siksaan itu berupa apa? Ta'unan. Minas samai, dari langit, bimakanu yabsukun, ya, oleh sebab mereka melakukan kefasikan. Nah, ini bi-nya itu sababiyah. Ya, bisababi, ya, bisababi fiskihim, dengan sebab kefasikan mereka, ai hurujihim an anitaati. Jadi kefasikan itu maksudnya adalah keluarnya mereka dari ketaatan. Fa'alaka minhum, maka binasa dari mereka fi sa'atin, dalam satu saat, dalam sesaat, sab'una alfan au aqallu, ya, 70.000 atau kurang dari 70.000. 70.000 orang. Yang meninggalnya itu yang binasa. Ya, yang dibinasakan ya, dengan azab. Rekor. Kemarin Indonesia berapa untuk COVID? 70.000. Tapi walau alam, ya, apa namanya, kan dari Israeliat, ya, jadi apakah betul atau tidak jumlah itu Dibanding dengan tafsir yang lain, ada kesamaan Ustaz? Tafsir yang lain walau alam, mana belum perlu dicek lagi nanti. Ya, kemudian wadku, dan ingatlah idistasqa Musa, ketika Nabi Musa meminta minum, ya, tolabasuk, ya, meminta minum, liqaumihi, untuk kaumnya, waqada atoshu fiti, sungguh mereka telah haus di tih tadi, di padang tih tadi. Faqala, maka kami katakan, idrib bi'asokal hajar, pukullah dengan tongkatmu, ya, batu. Wa huwa alladzi farra bisaubihi. Nah, ini juga sebetulnya keterangannya dari Israiliyat yang tidak terlalu penting untuk disebut sebetulnya. Jadi karena ketika disebut dalam ayat ini pukullah batu, ya ini batu aja, nggak usah kita ingin terlalu tahu batu yang apa gitu. Ya, pokoknya batu aja gitu. Nah, di sini diberi keterangan alladzi farra bisaubihi khafifun murabbaun, ya, yang apa namanya, lari membawa bajunya, membawa baju Nabi Musa, ya, yang batu itu khafifun murabbaun, apa namanya, tipis, persegi 4, karok si rajuli, bentuknya seperti kepala orang, ruhom aw khadan,
Rukam itu jadi dia tidak keras, tidak terlalu lembek ya, tidak keras, tidak terlalu lembek. Rukam atau kada nih sama maknanya. Fadorobahu lalu Nabi Musa memukulnya. Ya. Jadi ini batu ini dia lari membawa baju Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa itu kalau tidak salah sedang mandi gitu ya, jadi si bajunya itu dibawa oleh batu itu. Wallahu alam ini kisahnya. Nah, batu itulah kemudian yang dipukul gitu. Ya, tapi sebetulnya tidak terlalu kita membutuhkan ya perincian ini. Jadi yang jelas sebagaimana dalam ayat ya sudah batu aja gitu ya. Batu tanpa kita harus lebih mengetahui batu yang mana yang seperti apanya. Ya, yang jelas batu itu dipukul ya oleh Nabi Musa, lalu kemudian kan fanfajarat ya, maka terpancarlah insyaqat wasalat. Insyaqat pecah ya. Jadi terbelah batu itu dan mengalir, salat mengalir. Minhu dari batu itu isnata asyrata aina, 12 mata air. Ya bi adadil asbat, sesuai dengan jumlah keturunan ya, keturunan Nabi Yakub Bani Israil itu kan ada 12 anaknya itu. Dari 12 itu kan melahirkan keturunan ya, kabilah. Qad alima kullu nasim, sungguh setiap orang telah mengetahui sabatun minhum ya, jadi kabilah ya atau keturunan dari mereka itu masyrobahum, tempat minumnya, mau diasyur bihim, fala yusyrikuhum fihi ghairuhum ya, tidak ikut serta atau ikut campur padanya yang lain ya. Jadi masing-masing aja. Jadi 12 mata air itu untuk 12 kabilah ya, 12 keturunan Nabi Yakub, kabilah Yahudi. Jadi masing-masing kabilah punya tempat minumnya sendiri, tidak akan bercampur ya di kabilah yang lain. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, kulu washrabu, makan dan minum lami rizkillahi, dari rizki Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melampaui batas di muka bumi ya, dalam keadaan berbuat kerusakan. Nah, sebetulnya kata ta'saw itu kan sudah artinya berusak, melampaui batas itu kan merusak. Ya, itu nah, maka ditambah lagi dengan kata mufsidin. Nah, itu berarti penguat gitu. Jadi lebih dikuatkan lagi. Makanya di sini diterangkan kedudukannya itu halun muakidatun. Jadi kata mufsidin itu adalah hal, jadi mansub ya. Tandanya ya, jamak muzakkar salim. Muakidatun, fungsinya untuk menguatkan li'amiliha, untuk amilnya. Nah, amil dari mufsidin artinya sahibul halnya, yaitu kan domir antum ya, yang ada pada kata ta'saw. Ta'saw itu sahibul halnya, amilnya. Nah, jadi untuk menguatkan. Ya, min asiya ya, min asiya ya, bikasril musallasati, dengan mengkasrokan huruf yang bertitik 3, yaitu sa. Salasa itu yang bertitik 3. Maksudnya huruf sa kan. Jadi huruf sa-nya dikasrokan, asiya. Maknanya afsada, merusak ya. Jadi Asia sendiri itu sudah bermakna afsada, merusak. Lalu ditambah lagi dengan kata mufsidin, ini itu kan sama. Ya, jadi untuk menguatkan, jadi benar-benar ya, kalian tuh jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi faktanya mereka melanggar, malah berbuat kerusakan. Wa'id kultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin, kami tidak sabar dengan satu makanan. Ta'am ini satu jenis makanan, ai nau'in minhu, satu macam saja. Karena kan diberikan apa, manas wa salwa tadi itu.
wahidin wa huwal manu wasalwa. Padahal ini udah makanan yang nikmat gitu, yang lezat. Ya, nikmat makanan yang paling nikmat sebetulnya pada saat itu. Allah udah dikasih kelebihan bagi mereka itu. Tapi ternyata ya mereka malah protes lagi ya kepada Allah. Merasa tidak puas, ya ingin yang lain lah, bosan gitu. Padahal sudah nikmat itu. Ini kan tidak bersyukur ya dengan makanan. Padahal apalagi itu sudah nikmat, sudah lebih dari cukup gitu ya. Makanya orang beriman kan diajarkan untuk qanaah gitu ya. Makan apa saja yang ada, ini nikmati yang ada. Ya, nah itu kan orang yang cari-cari yang tidak ada gitu kan. Ini kan sifatnya orang-orang Yahudi ya. Itu kelakuannya orang Yahudi seperti itu. Tidak merasa cukup qanaah dengan apa yang ada. Ya, jadi makanan apa saja yang kita dapati gitu ya. Ya, ketika sedang saum gitu ya, buka apa aja lah yang ada kita makan. Gak usah mikirin yang tidak ada. Ingin ini, ingin itu gitu kan. Sebagai bentuk syukur dan qanaah. Nah, ternyata orang-orang Yahudi ini mereka tidak bersyukur ya, tidak pandai bersyukur. Mereka justru ingin makanan yang lain. Ya, fad'u, nah itu kemudian maka berdoalah ya lana untuk kami robbaka kepada Tuhanmu wahai Musa yuhrij lana agar ia mengeluarkan untuk kita syai'an sesuatu mimma tumbitul ardu dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi min lil bayan. Minnya ini fungsinya lil bayan untuk menjelaskan. Jadi menjelaskan dari ma tadi itu ya. Ya, jadi dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi ya. Yang ditumbuhkan oleh bumi itu apa? Jadi dijelaskan. Min itu berupa. Sehingga bisa diartikan berupa atau yaitu sebagai penjelasan minnya itu. Bakliha sayurannya ya, wa kisaiha apa itu artinya kisah itu kisah ada yang tahu artinya bisa lihat terjemah. Oh iya enggak kalau hintotiha itu apa? Oh iya kacang-kacangan ya. Kalau hinto itu kan gandum ya dia. Wafumiha ya. Wa adasiha kacang adas ya, wa basoliha. Kalau basol itu bawang merah ya kalau nggak salah, bawang merah. Kalau fum itu bawang putih ya. Betulnya. Qala dia berkata lahum Musa berkata kepada mereka atas tabdilun alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti ya yang buruk dengan yang baik? Maksudnya ini yang baik dengan yang buruk gitu. Akhasu adna akhasu ya billadzi huwa khair asyraf lebih mulia. Ay ata hudunahu badalahu. Apakah kalian mengambilnya sebagai pengganti darinya? Ini kan mana wasal min udah terbaik, makanan terbaik. Tapi malah minta yang lebih buruk, yang buruk dari yang yang buruk gitu ya. Bukan lebih buruk. Wal hamzah lil inkari, dan hamzahnya pertanyaan maksudnya ya, apakah itu untuk istifham inkari, mengingkari. Fa'abau an yarji'u fada'allahu lahu. Fada'allaha lahu. Mereka tidak mau menarik kembali apa yang mereka minta ya, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Faqala ta'ala ya, maka Allah Ta'ala berfirman ihbitu ya inzilu ihbitu turunlah, maksudnya tinggallah gitu ya, menetaplah ya di suatu kota minal amsari dari kota-kota
fa inna lakum fi, maka sungguhnya bagi kalian di dalamnya masa'altum, ada yang kalian minta itu. Ya. Nah, jadi dari kacang-kacangan tadi, bawang-bawang gitu ya. Ya, jadi dia malah mencari hal-hal yang lebih rendah kualitasnya gitu, banding dengan manna wasalwa itu. Rempah-rempah ya kayak di Indonesia itu berarti. Bawang-bawangan. Kaca. Iya. Ya, lalu Allah pun memberikan ya minan nabat dari tanaman itu waduribat. Nah, kemudian ini ditetapkanlah bagi mereka ya, karena kelakuan mereka jadi ditetapkan duribat ju'ilat, dijadikan alaihimud dillatu, atas mereka kehinaan, dillu wal hawan, kehinaan, wal maskana, kemiskinan, ay asarul fakri, itu dampak dari kefakiran, minas sukuni wal hizzi ya, itu dari kemiskinan ya. Kalau sukun itu kan secara asal kan dia diam kan, jadi kalau orang miskin tidak punya apa-apa ya dia diam, tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi dampaknya itu, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, pingin ini itu nggak bisa, nggak ada uangnya gitu, nggak ada hartanya. Sukun jadi diam ya. Wal hizzi, dan kehinaan ya, fahuwa lazimatun lahum, itu menjadi melekat pada mereka ya. Wa in kanu agniya, meskipun mereka itu kaya, wa in kanu agniya lujum dirhamil madrubi lisikatihi ya. Meskipun mereka itu kaya, mereka hanya berpegang ya kepada dirham yang dibuat ya, madrub lisikatihi ya, karena rendahnya. Ya, jadi maksudnya tetap saja gitu ya, walaupun katakanlah kaya, ada harta ya, tetapi mereka tetap akan merasakan kesengsaraan gitu ya, tidak berkah lah. Jadi harta yang mereka miliki itu ya tetap didampak ya dari kemiskinan, tetap mereka rasakan. Jadi berarti kalau di sini kalau disebut asar ya, dampak dari fakri, kefakiran tadi itu, jadi bukan berarti mereka tidak kaya, mereka kaya, tapi dampak yang mereka rasakan itu justru malah dampak dari kemiskinan. Jadi kekayaannya itu tidak memberi kecukupan gitu ya, itu yang mereka rasakan justru dampaknya ya sama saja dengan orang-orang miskin. Jadi ada kesulitan, merasakan kesengsaraan gitu ya. Tidak, yang ada itu tidak bisa mencukupi, jadi merasa fakir terus gitu kan. Ya, nah ini sudah merupakan ketetapan yang Allah tetapkan untuk mereka. Waba'u raja'u, mereka kembali bighadabi minallah, dengan kemurkaan dari Allah. Zalika, hal itu, ay ad-darbu wal ghadab, ketetapan. Jadi darbu di sini maksudnya adalah ketetapan dan kemurkaan dari Allah itu bi annahum bi sababi annahum. Jadi bi di sini sababiyah, menunjukkan sebab, yaitu oleh sebab mereka kanu yakfuruna bi ayatillah. Ya, mereka kufur ya, mendurhakai ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, bahkan membunuh para nabi. Ya, ka Zakaria wa Yahya, seperti Nabi Zakaria dan Yahya. Ini ya sebagaimana mungkin sudah diketahui kan kisahnya itu, bagaimana mereka dibunuh ya, baik Zakaria maupun Yahya. Bahkan kalau tidak salah itu dengan digergaji ya, dibunuhnya itu. Sangat keji mereka itu. Jadi sekarang maka tidak aneh ketika kita melihat perilaku mereka, orang-orang Yahudi itu.
ya membantai anak kecil, ya, tidak ada peri kemanusiaan. Karena memang ada sejarahnya. Nabi aja mereka bunuh gitu, mereka bantai. Ya, jadi sudah hilang ya rasa kemanusiaan dalam diri mereka. Bahkan orang-orang yang mau membantu pun mereka sikat juga gitu, memberikan bantuan itu dalam kondisi ketika kelaparan, tidak ada bantuan, ya mereka habisi juga. Bighairil haqqi, ya, tanpa hak, ay zulman, maksudnya zalim. Ya, ini kan bighairil haqqi ini untuk menunjukkan bahwa mereka membunuhnya itu ya tanpa hak, ya. Karena kan ada ya membunuh tapi hak, yaitu kalau sebagai hukuman qisas misalnya, atau untuk memerangi orang-orang kafir, ya itu kan mereka dibunuh, itu adalah pembunuhan yang benar bil haqqi. Jadi dengan kata bighairil haq menunjukkan ada pembunuhan yang benar, ya, baik itu sebagai qisas ataupun dalam perang gitu kan, membunuh orang-orang kafir. Ataupun hukuman-hukuman had yang lain yang dengan pembunuhan seperti rajam, ya, atau misalnya yang murtad begitu dan sebagainya. Nah ini jadi mereka membunuhnya itu tanpa hak, bighairil haq. Tidak ada alasan yang membenarkan mereka untuk membunuh gitu. Ya, maka ini ditafsirkan berarti zalim, zulman. Zalika bima asaw, itulah ya dikarenakan mereka durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas, yatazawajunal had, ya hadda, melampaui batas fil ma'asi, di dalam kemaksiatan, wa karrarahu litakidi, dan mengulangnya untuk menguatkan. Jadi diulang ya, asaw wa kanu ya'tadun. Bukan sama sekali itu jadi. Iya, jadi betul-betul dikuatkan ya mereka itu melakukan itu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa siksaan yang Allah turunkan itu ya memang pantas untuk mereka terima karena kedurhakaan yang benar-benar mereka itu durhaka. Ya, karena kan siksaan itu akan lebih berat atau bahkan dilipat gandakan kepada orang ya yang diberikan kelebihan oleh Allah. Nikmat kan oleh Allah dilebihkan Bani Israil itu dengan kenikmatan dan dengan keistimewaan. Ketika mereka durhaka berarti siksaannya harus lebih lagi. Ya, hanya kita harus hati-hati ya ketika orang itu punya nikmat yang besar. Kalau dengan nikmat besar itu malah durhaka, itu bisa jadi berlipat-lipat ya siksaannya, balasannya. Begitu, maka kita harus merasa khawatir ya ketika justru nikmat yang besar yang memberikan ya, bahkan kan seperti ya juga peringatan kepada para istri Nabi misalnya di surat Al-Ahzab antaranya apa namanya, ketika mereka disuruh untuk taat ya, jangan berbuat maksiat. Nah kalau kalian berbuat maksiat, istri-istri Nabi itu mereka kan diberi keistimewaan kan sebagai istri Nabi gitu ya, kedudukannya. Nah kalau mereka berbuat maksiat, istri-istri Nabi itu, maka siksaannya akan dilipat gandakan. Ya, jadi lebih berat lagi siksaannya karena mereka mendapat kemuliaan sebagai istri Nabi. Ya. Begitu. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan kepada kita tentang orang-orang Yahudi ini, jangan kemudian kita jadi orang yang sok bijak. Ya, sok bijak, udahlah damai aja dengan Israel. Bagaimana mau damai? Berkelakuan mereka seperti itu dari dulu sampai sekarang. Dan mereka sendiri yang gak mau damai sebetulnya, orang-orang Yahudi itu. Ini kan di Indonesia ada ya orang-orang yang seperti itu, tipe seperti itu, jadi sok bijak gitu. Ya, moderat. Sok bijak kalau mereka lagi di atas. Ya, itu ingin apa namanya, jadi merasa kasihan kepada
ya Yahudi, ya itu jelas ya orang-orang yang bersikap seperti itu, ya itu orang-orang yang jarang baca Quran, ya atau baca Qurannya nggak nyampe ke hatinya. Karena kalau dia baca Quran surah Al-Baqarah aja berkisah tentang Yahudi, itu akan tertanam ya pengetahuan tentang bagaimana kedurhakaan orang Yahudi itu. Ya, apakah kemudian dengan mengetahui seperti kita layak mengatakan seperti itu di tengah mereka sekarang juga kita saksikan dengan sangat jelas ya di hadapan mata kita ya kebiadaban mereka kepada kaum muslimin di Palestina itu. Ya, maka nggak layak sekali ketika orang kemudian ingin berdamai dengan Israel, dengan Yahudi. Ya, gitu. Jadi janganlah kemudian kita tertipu ya dengan perkataan-perkataan mereka yang sok bijak gitu. Ya, padahal Yahudi sendiri nggak mau damai mereka. Tidak mau, yang mereka inginkan di Palestina itu menghabisi. Pilihannya dua, mengusir ataupun menghabisi orang-orang Muslim di Palestina. Nggak bisa mereka diajak damai. Ya. Ya, dulu kan ada perjanjiannya untuk sudahlah kesepakatan dua negara gitu ya, jadi dua bagian gitu ya udah masing-masing. Tapi kan orang Yahudinya nggak mau, mereka terus memperluas tanah mereka, mencaplok gitu. Jadi nggak mau, mereka sendiri nggak mau damai orang Yahudi itu. Ya, nah seharusnya ya ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi petunjuk dalam menyikapi ya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ini. Karena petunjuk Al-Quran ini bukan hanya di masa Rasul saja ketika ayat ini turun, tapi kan petunjuknya abadi sampai hari kiamat. Ya, nah maka tentu ada korelasinya dengan kenyataan pada hari ini yang kita hadapi. Ya, sebagai panduan dalam menyikapi orang-orang Yahudi. Ya, justru di sini Allah membongkar gitu ya watak mereka. Ketika kita sudah dikasih tahu oleh Allah tentang watak mereka seperti itu ya, kemudian ya apakah kita mau percaya atau tidak kepada Allah gitu. Sebagai bahan rujukan ya dalam sikap kita. Ya. Sampai di situ barangkali ada yang ditanyakan. Nah, ini masih panjang kisah Yahudi ini, Bani Israel ini. Spesial Israel. Iya. Panjang. Nah, sebetulnya kan berarti kita juga harus menaruh perhatian yang besar juga kan. Ya, kenapa Al-Quran panjang membahas ini? Artinya kan betapa pentingnya buat kita memberikan perhatian. Ya, karena memang yang kita hadapi sekarang kekuasaan yang cukup besar itu ya orang-orang Yahudi itu yang dihadapi itu. Bahkan kan sampai kiamat juga kan nanti menghadapi Yahudi gitu. Sampai kiamat juga. Sampai berperang kemudian Yahudi bisa taklukkan pada akhirnya. Ya. Gitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan ya untuk kajian kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya kepada kita semua melalui kajian ini, khususnya kepada kitabnya ya Al-Qur'anul Karim yang mulia ini, khususnya di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan pahala yang berlimpah untuk kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, juga petunjuk bimbingan bagi amal soleh kita, berdampak ya pada amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon maaf dari saya khususnya atas segala kekurangannya ya dalam kajian yang disampaikan ini. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti kajian ini sampai detik ini, sampai akhir ya. Mudah-mudahan istiqomah untuk terus mendalami ya ilmu ini.
Kalau mudah-mudahan nanti bisa dilanjut setelah Ramadan nih dengan dibuat lagi jadwalnya nanti insyaallah. 60. Terakhir sampai ayat Nah, 61 berarti ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.